kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nama saya Darmiati, Cindy Audalena Fitania. Rasya Zutrisa Pajar, Mufli Yoga Walangga. Istiqomah. Kami dari Prodi Pendidikan Fisika ingin menceritakan Tentang daerah kami masing-masing. Menggunakan bahasa ragam dialek dari daerah kami masing-masing. Selamat menyaksikan. Nomor 1. Perkenalkan, nama saya Darmiati, biasa dipanggil Mia. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika dengan NIM F10512010007. Dan di sini saya bakal menceritakan sedikit tentang Kota Pontianak, yaitu yang pertama ya, Kota Pontianak itu ada di Kalimantan Barat, lebih tepatnya itu adalah sebuah ibu kota dari Kalimantan Barat yang dikenal biasa Kota Katulistiwa. Kenapa? Karena di sini itu terkenal dengan Tugu Katulistiwa, dan Tugu Katulistiwa itu didirikan tepat di garis yang dilalui oleh garis Katulistiwa. Garis Katulistiwa itu hanya ada beberapa di dunia, salah satunya ada di Indonesia. Dan pendirinya adalah Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri pas hari Rabu tanggal 23 Oktober 1771. Nama Kota Pontianak sendiri itu bersambungan dengan kisahnya beliau. Pas beliau lagi nyusuri Sungai Kapuas, beliau tuh itu sering kena kacau sama hantu kuntilanak. Jadi beliau menembakkan meriam untuk ngusir hantu tersebut, dan sekaligus untuk tahu di mana letak kesultanannya akan didirikan. Dan jatuhlah dan ada di Kota Beting. Oke. Sekarang tentang monumen-monumennya. Monumen yang harus kalian kunjungi yaitu adalah Tugu Katulistiwa, Istana Kadriyah, Masjid Jami Pontianak. Dan pada masa dulu Masjid Jami itu adalah sebagai patokan di mana masa pemerintahan, tempat pemerintahan ada gitu kan. Terus ada kayak Taman Digulis, Taman Alun-Alun Kapuas, dan masih banyak lagi. Dan sekian dari saya, itu cerita pendek tentang Kota Pontianak dari saya, dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Cindy untuk menceritakan tentang budaya yang ada di Indonesia, yang ada di Pontianak, untuk menceritakan budaya yang ada di Pontianak. Yang kedua, Cindy. Kenalakan, ngaran ulun Cindy Audalena Fitania. Tapi bisa aja dikeu dengan Cindy dengan NIM F10512010035. Ulun berasal dari suku Bugis, dan waya ini ulun makai dialek Banjar. Pas mendengar penjelasan tentang Pontianak oleh Darmiati, maka ulun wahinian hendak menjelaskan tentang budaya yang ada di Kalimantan Barat. Apa aja gerang budaya yang ada di Kalimantan Barat nih? Budaya yang ada di Kalimantan Barat nih banyak benar, tapi karena waktu yang kada banyak, maka ulun menjelaskan sedikit tentang tarian tradisional yang ada di Kalimantan Barat. Di antaranya tuh, yang pertama, tarian Ajat Temuai Datai. Tarian ini yang artinya adalah rasa syukur lawan Tuhan atas kedatangan tamu. Yang kedua, tari Zapin. Tarian ini asalnya dari rumpun Melayu yang ditampilkan melawan rebana dengan sape yang merupakan alat musik khas Kalimantan. Yang ketiga, tari Monong. Tari Monong adalah salah satu tarian tradisional suku Dayak di Kalimantan Barat. Tari Monong juga rancak disambat sebagai tari Manang, yang artinya tarian ini merupakan tarian penyembuhan atau tarian penolakan penyakit yang bisa dilakukan saat ada warganya yang terkena penyakit. Mungkin seini aja penjelasan ulun tentang tarian tradisional yang ada di Kalimantan Barat. Selanjutnya, rekan ulun Istiqomah ini yang akan menjelaskan tentang makanan khas yang ada di Pontianak. Yang ketiga, Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalakin kuliah Istiqomah dari Prodi Pendidikan Fisika.
Kula terabin oning tentang keeran khas Pontianak. Pertama, kue kantong semur. Kue kantong semur nikah berasal dari pedalaman pesisir Kalimantan Barat. Ada pemain namin kue kantong semur ya karena akin pemungkus senang kue kantong semur. Senomor 2, sotong pangkong. Sotong pangkong nikah terbuat dari cumi kering dan sambal kacang. Senomor telok nikah sagu gunting. Sagu gunting nikah terbuat dari sagu semirip ban garagar yang punya rasa manis dari gula merah. Sekian karena baktona sakoni menambi pada kesalahan nyoon seporana matur sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, Gracia. Adil Kak Talino, baju ramen Kak Saruga, basengat Kak Bibata. Halo teman-teman. Nah, di video kali ini, selain budaya pemakanan dan sejarah Pontianak, Asia, aku mau menjelaskan rumah adat dan monumen yang ada Kak Samalantan. Jadi, Samantan Kohan merupakan salah satu kecamatan yang ada Kak Kabupaten Bengkayang, tepatnya Kak Barat Daya. Samalantan dikenal barang ada rumah adat dan monumen yang bisa diampusi. Yang pertama Kohan adalah rumah radak atau yang biasa disebut rumah panjang. Rumah panjang ini biasanya dimakai saat berbagai macam ritual keagamaan dan upacara naik dango ansai musim panen atap, khususnya untuk masyarakat Dayak. Rumah panjangnya sejenis rumah panggung yang dibangun kedalaman 120 kaki tak tanam langsung ke tanah. Pada lingkungan rumah adatnya terdapat pantak burung enggang yang dikeramatkan, tampayan, mankolam, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah monumen. Monumen kau bernama Tugu Perdamaian Samalantan. Tugu Perdamaian Samalantan merupakan penanda bab perjanjian damai antara suku Dayak dan suku Madura pada tahun 1979. Sendoren atau peristiwa Samalantan atau yang lebih dikenal adalah Parang Sampit merupakan konflik etnis terayak pertama ke Kalimantan Barat. Walaupun konfliknya tercatat sudah 11 kali terjadi pada tahun 1950 sampai 1997, namun kejadian yang paling ayah adalah tahun 1979. Pantak yang paling dikenal masyarakat Dayak adalah Pantak Nyai Ramaga. Contoh dari Pantak Nyai Ramaga adalah Nian. Menurut kisah hidup Nyai Ramaga Nian adalah seorang pemimpin komunitas yang hidup ke sebuah kampung bernama Pakana Bahana, kahulu Sungai Mampawah. Beliau hidup sebagai paramu utat, diangkat pemimpin oleh warga kampung. Barang kesakralannya, Pantak Nyai Ramaga Nian dimalek tampayan enek sebagai tempat sesaji untuk warga Dayak. Yang kelima, Mufli Yogo Walangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufli Yogo Walangga dengan NIM F10512011014. Dan sekarang saya itu berasal dari Kabupaten Bengkayang, tetapi saya itu mempunyai dialek yaitu dialek Melayu Sambas. Oke, sekian. Mari ikuti petualangan saya yang akan menjelaskan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh orang-orang di sini. Ya, oke. Nah, sekarang kita dah sampai di Ume. Ume itu terletak di Sungai Jagea. Itu namanya daerahnya Sungai Pinang. Nah, kita lihat tuh sawah. Kita lihat. Sila lihat ke sana, ke sana, ke sana. Itu. Kalau diperbesar di sana ada orang Belali. Dan juga kalau di sawah banyak yang makhluk hidup. Selain padi ada tengkuyung. Oh, tengkuyung mana banyak kalau di tengkuyung situ. Tengkuyung. Ire-ire, bukan tengkuyung, ire-ire. Ya nyaman ire-ire kalau disambal, PG sambal goreng. Nah, di situ orang Belali sini. Oke. Dan rekam Ki. Oh, oke. Ya, sekarang kita sampai di pantai. Di situ pantai di desa Sungai Pangkalan 1, yaitu desa tempat saya tinggal. Nah, bisa kita lihat di situ pantai.
ada banyak batu alami. Daya pun anjak tahu batu dari mana, kita tahu kan batu pegunungan. Mungkin di situ dulu pegunungan lah, atau memang orang angkut. Nah, di situ ada batang-batang kayu api-api. Nah, ini merupakan pantai yang ada di desa kami. Di kecamatan kami. Orang pesisir, orang pesisir.